Ijazah amalan zikir khofi, zikir jahar, maupun amalan-amalan lainnya yang kita dapatkan dari guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajuddin Arifin adalah merupakan bekal kita para murid, para ikhwan dan akhwat untuk kita mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan pengolahan zikir-zikir itu memasuk dalam kolbu yang memiliki tingkatan-tingkatan. Yang salah satunya adalah pertama kita ada di dalam ruh jasmani. Ketika amalan kita diolah dengan mantap dan benar sesuai dengan metode, maka dengan alam ruh jasmani inilah kita akan mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita didudukan oleh Allah di tempat surga, yaitu surga Jannatul Ma'wa. Pertama, ruang edar ruh jismani yang telah Syekh Sultan berikan untuk dihayati oleh kita. Tatkala dalam ruh jismani dihidupkan dengan liputan ketauhidan dengan kalimah tauhid, ketakwaan dengan kalimah takwa, yaitu kalimah la ilaha, maka hamba-hamba Allah yang menghidupkan ruh jismanina dengan ketauhidan, kemahabbahan, kemakrifatan yang sampai ke ujungnya, sampai ke musyahadahan, maka baru hidup di ruh jismani saja Allah sudah menyediakan Jannatul Ma'wa. Rajaqanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan. Kemudian kita akan terus dengan istiqomah akan berlanjut kepada atau masuk di dalam makom kedudukan, yaitu ruh rohani, yang Allah akan berikan kita tempat yang mulia, yaitu surga Jannatul Naim. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita dan pada ikhwan akhwat semuanya. Yang kedua, terus semakin mengkualitas, yang semakin tajam dalam ruh jismani, tidak terasa ingatan Bapa, hidup hatinya Bapa masuk ke wilayah ruh rawani, ruh ruhani. Di sana hiduplah ruh itu dengan kemakrifatan kepadanya, maka itu wa arbahuhu, keuntungannya Allah sediakan apa? Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan Allah. Rajaqanallahu wa iyyakum. Setelah tahapan kedua, kita akan masuk setelah kita beristiqomah lanjut, kita mengamalkan zikir dengan penuh kesabaran, dengan penuh berbagai tantangan dan ujian, baik ujian jasmani maupun rohani, maka kita akan masuk ke wilayah ruh sultani yang ada di dalam kolbu fuad kita. Terbukalah hijab-hijab kemakrifatan, dan ini kita akan masuk di dalam ruh qudsi. Tempat inilah yang awalnya kita diturunkan, diciptakan, dan kita akan kembali. Inilah yang disebut inabah, kita kembali fitrah, kita kembali suci di dalam alam ini. Yang ketiga, ruang edar ruh rawani sudah terliputi juga oleh Bapa, maka akhirnya ruh ingatan Bapa yang selalu penuh penghayatan dengan ketauhidan akan duduk di ruh sultani, yaitu puadi, mata hati, yang semakin tajam, semakin kuat ingatan Bapa, semakin cinta, semakin yakin, maka terus berjalan sampai menduduki ruh Bapa dengan nur yang
dikatakan Allah nurullah. Jadi masuk ke wilayah apa? Wilayah sirri, yang di sana akan muncul Ruhul Qudsi Bapak, yang asal dulu dari laut harus kembali lagi ke laut, harus inabah kembali. Apa inabah? Innal inabata arruju angkul lima siwallah. Yang dikatakan inabah kembali kepada Allah dari setiap selain Allah. Kalau masuk dalam pikiran kita, masuk dalam ingatan kita, masuk dalam bayangan, waham, sangkaan kita, maka sucikanlah dengan dzikrullah. Akhirnya tatkala semua tidak menjadi sandaran lagi dalam gerak dan diam Bapak, dalam ibadah mahdoh ataupun ghairah mahdoh Bapak, maka itulah orang yang termasuk minal aidin wal faizin, kembali dengan sebenar-benarnya kembali kepada Allah. Pada akhirnya kita akan mendapatkan kedudukan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai hamba Allah yang memiliki qalbun salim. Ketika Kiai Beben Muhammad Dabas menyampaikan saat upacara manakib bulan Syawal, menyampaikan bahwa kita ternyata bisa bertanya kepada diri kita sendiri dengan pertanyaan, bagaimanakah kedudukan kita, di manakah kedudukan kita di hadapan Allah. Dan itu bisa dijawab lagi oleh hati kita. Jangan lewatkan, tonton sampai tuntas agar kita lengkap dalam informasi tentang amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Kita ikuti. Maka sucikanlah dengan dzikrullah. Akhirnya tatkala semua tidak menjadi sandaran lagi dalam gerak dan diam Bapak, dalam ibadah mahdoh ataupun ghairah mahdoh Bapak, maka itulah orang yang termasuk minal aidin wal faizin, kembali dengan sebenar-benarnya kembali kepada Allah, yaitu sebagaimana Allah firmankan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu anak, jabatan, kekayaan, kepopuleran, kekuatan, kehebatan tak berarti, tak berguna, kecuali orang yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, bukan hati yang marid, berpenyakit, bukan hati yang mati, tapi dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ialah hatinya tidak terkontaminasi dengan selain Allah, yaitulah dzikrullahi akbar. Pamisur urang Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah mah nyahopi nawe teraskeun dengan penuh penghayatan dalam jiwa Bapak, dalam jiwa Ibu, insya Allah pada saat apapun, dimanapun, Bapak selalu kembali kepada Robnya. Selalu. Kalau sudah kembali pada Robnya, maka Allah akan mengganti segala kejelekan Bapak, segala dosa-dosa Bapak. Yubaddilullah sayyiati hasanati, mengganti Allah kepada orang yang kembali kepadanya, karena kategori taubat ada di dzikir, ikhlas pun ada di dzikir, musyahadah pun ada di dzikir, asal terus dzikirnya semakin mengkristal dengan pemahaman ruh kolbun hati Bapak, tinggal hidupan, olahlah terus, olah, insya Allah semua bisa diraih dengan kualitas dzikrullahi akbar. Itu jadi simpel, tidak bingung, karena semua praktek ibadah, mau mahdoh mau ghair mahdoh, ukurannya sampai tidak sampai, ya itulah. Kalau kadang-kadang Bapak ataupun kita ingin mengetahui di mana derajat kita di sisi Allah, apa sedang bagaimana Allah kepada kita, maka istafti kolbaka, tanya hati Bapak, tanya hati Ibu, pada saat ini juga tanya. Ida aroda anta ripa kodroka. Apabila Bapak sekali-kali ingin mengoreksi dalam jiwa kita, bagaimana kadar kita di sisi Allah sekarang, ya tanya, lalu jawab lagi oleh kita.
Timada yukimuka. Sedang apa kita? Dibagaimanakan kita pada saat ini? Nah, tatrara kita dalam arti majaz, ya kita sedang berusaha di tempat yang mulia ini. Dalam arti hakiki ataupun hakikat, ya kita alhamdulillah pada saat ini sedang mendapatkan hadiah besar dari Allah Sang Pencipta, bahwa kita diizinkan lisan kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha. Lalu ada getaran dalam jiwa yang dikatakan kata Syekh Sultan, yaitu jadbah. Jadbahnya kontrol oleh kita. Apakah jadbah yang menarik kepada kita ini? Jadbah nafsania, jadbah syaitonnya, ataupun jadbah ruhania? Kesanahnya jadbah ilahiyah. Maka tatkala sampai ke wilayah jadbah ruhania, apalagi jadbah ilahiyah, maka orang yang telah digetarkan dengan tarikan jadbah ilahiyah itulah berbanding ibadahnya dengan jin dan manusia sedunia, itulah tak terhingga. Maka dengan apa lagi kalau tidak bukan dengan itu? Maka dzikrullahi akbar, la ilaha insyaallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nerekam kana kolbun rusras inget alam nuka tukang loba cipruk kunoda jeung dosa kabaca tuluy ditariku Bapa la ilaha tuluy ngageter dina jiwa Bapa tuluy brus bras akhirnya tidak terasa mukasafatul ghaibi, terbukalah tirai-tirai hijab gaib yang sangat sulit dari kemarin. Akhirnya didudukan oleh Allah. Tatkala dikir sudah sampai ke fuadi, maka terbukalah mukasafatul yakin, terbukalah keyakinan yang akhirnya tenang, regreg, dak boga Allah nu maha kagungan, dak boga Allah nu maha berehan, dak boga Allah anu maha ningali, bahkan nu maha ngatur. Dia sendiri yang tidak ada satupun yang ikut campur.